Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke rumah pemenangan Ganjar Mahfud untuk menyaksikan konferensi pers terkait penanganan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman Wicaksono berikut ini. Terhadap akun Instagram ya, dan juga email dari saudara Aiman. Ya. Nah ini buat kita merupakan satu aba-aba, satu warning bahwa tindakan represif dari aparat penegak hukum itu sudah keterlaluan, sudah melewati kewajaran, ya. Karena status saudara Aiman ini adalah saksi. Ya. Saudara Aiman ini belum jadi tersangka. Ya. Nah, sebagai saksi, ya, penyitaan itu tidak bisa dilakukan. Ya. Saya menangkap bahwa pihak kepolisian menyadari bahwa mereka dalam posisi yang tidak cukup kuat untuk melakukan penyitaan. Tapi penyitaan itu tetap dilakukan. Mereka punya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Celakanya, ya, saudara-saudara, penetapan itu tidak diberikan kepada saudara Aiman dan kuasa hukumnya. Saya minta kepada Pak Vincentius kopi dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi kita tidak punya kopinya. Kita punya hanya satu lembar, ya, yang ya semacam informasi umum, bukan summary, ya, itu hanya poin saja. Nah itu tidak menggambarkan reasoning, ya, legal reasoning, ya, alasan hukum dari penyitaan yang dilakukan, ya, terhadap HP, terhadap akun Instagram, terhadap email, ya, dari saudara Aiman. Nah buat saya ini adalah bentuk intimidasi bukan saja terhadap saudara Aiman, tapi juga terhadap yang lain-lain yang kritis, ya, terhadap kekuasaan. Ya. Nah, saudara-saudara, saya juga tidak pernah mendengar akun Instagram yang disita. Ya. Mungkin ini yang pertama kali dalam sejarah kita. Saya nggak tahu kalau saya salah, tapi sepengetahuan saya, ya, belum ada yang sepengetahuan saya. Mungkin saya salah. Ya. Email saudara Aiman juga disita. Menurut saya ini udah berlebihan, ya. Betul-betul di luar akal sehat kita semua, ya, sebagai warga negara, sebagai praktisi hukum, bagaimana seorang saksi bisa diperlakukan seperti ini. Ya. Saya tahu tidak mudah, ya, suasananya pada waktu itu karena saudara Aiman dan tim kuasa hukum itu berada di Barreskrim, ya, di Polda, ya, sekitar 12 jam. 12 jam. Dan itu memang suasana psikologis yang tidak enak. Ya. Dan ini membuat, ya, banyak, ya, pihak, ya, yang di luar, ya, yang merasa sangat khawatir dengan apa yang terjadi. Saya tahu bahwa, ya, pihak kepolisian, ya, memang berusaha untuk mendapatkan bukti-bukti, tapi kita keberatan, ya, yang mendapatkan bukti-bukti dengan cara yang tidak proper seperti ini. Karena ini, ya, sekali lagi saya katakan bukan sebagai tersangka. Hal yang kedua yang saya ingin katakan, saudara Aiman ini wartawan. Ketika membuat press conference di sini, saya juga hadir. Saudara Aiman ini bukan teroris, ya, bukan penjahat narkotika, bukan penjahat perang. Nah, saya kira dia punya hak untuk bisa memiliki, ya, apa yang disebut HP-nya dia, Instagram-nya dia, dan email-nya dia. Lakukan, ya, dengan cara yang semena-mena seperti itu. Saya mungkin akan agak menerima kalau dia teroris, kalau dia penjahat narkotika, ya, kalau dia koruptor, boleh silahkan lakukan seperti itu, karena itu penting untuk penyidikan. Tapi dalam kasus Aiman, polisi
sudah melewati batas-batas kewajaran dalam melakukan penyitaan ini. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah katakan penetapan itu kita tidak terima. Nah, waktu HP-nya diambil, disita, akun Instagramnya, emailnya, ada berita acara yang ditandatangani. Tapi itu pun, berita acara itu, kita tidak diberikan kopinya. Jadi ini semua ini merupakan pelanggaran dari hukum acara. Pelanggaran dari due process of law. Dan kita akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk membela kepentingan hukum saudara Aiman, dan sebetulnya bukan hanya atas nama saudara Aiman, tapi atas nama warga negara Indonesia yang menyatakan pendapat, menyatakan sikap kritis, ya, menyatakan ekspresi opininya, supaya tidak diperlakukan seperti ini. Nah, kami sudah sepakat di tim akan menyampaikan pengaduan kami kepada Propam, ya. Kemudian juga akan menyampaikan laporan ke Kompolnas, kemudian ke Ombudsman, ke Komnas HAM, dan juga dalam waktu dekat kami akan mendaftarkan pra-peradilan, ya, permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya kira itu yang mungkin saya ingin sampaikan, ya, kepada teman-teman. Kasus Aiman jangan dilihat secara isolated, secara terpisah. Ya. Kasus Aiman ini, ya, kita harus lihat dalam konteks, ya. Seperti misalnya sekarang ada saudara Butet, ya, Kertajasa yang dilaporkan ke polisi. Kemudian ada saudara Palti Huta Barat yang juga ditangkap di pagi hari jam 3. Nah, ini semua bagian dari ekosistem ketakutan yang diciptakan oleh kekuasaan. Polisi harus menjaga hak-hak warga negara. Polisi harus menjaga ketertiban dan rasa aman kita. Polisi, menurut saya, sudah melewati kewajaran itu. Saudara Palti Huta Barat ditangkap jam 3 pagi. Saudara Aiman waktu itu didatangin sekitar tengah malam, ya, ketika ada panggilan, ya. Ketika ada panggilan. Emang tidak ada hari esok. Memangnya harus dilakukan pada malam hari seperti itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai intimidasi, ya, yang sangat tidak bisa diterima, ya, dilakukan terhadap orang seperti Aiman, seperti Palti, seperti Butet, ya, karena mereka ini kan warga negara yang tidak akan lari, tidak akan melarikan diri, ya. Jadi menurut saya ini tragedi, ya, buat kita dalam penegakan hukum, ya, yang seharusnya tidak seperti ini. Mungkin ini dulu, terima kasih. Silakan, apakah ada tambahan dari tim? Bung Aiman? Iya, saya pikir saya sudah sering kali menyampaikan, tapi singkat saja, bahwa sekali lagi apa yang terjadi pada saya ini secara logika sederhana saja sudah tidak masuk akal. Karena apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan secara lebih detail bahkan, dan persis, ya, dan bahkan lebih detail oleh media-media lain yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Ada banyak media, ada beberapa media, dan bukan 1-2 hari tapi berhari-hari. Kemudian yang kedua, saya masih tetap pada komitmen saya untuk tidak akan pernah membuka dengan risiko apapun narasumber saya, karena saya meyakini mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga kredibilitasnya. Saya wajib untuk melindungi identitas mereka, walaupun ada resiko terhadap saya atas itu. Ini bukan soal Aiman, bahkan ini juga bukan soal Butet, ini bukan soal Palti Huta Barat, tapi ini bicara soal hak warga negara untuk mengingatkan kekuasaan, untuk mengingatkan agar pemilu berjalan baik, damai, jujur, dan adil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bung, sedikit tambahan sebelum dibuka tanya jawab. Ya, baik. Ada beberapa tambahan. Yang pertama, kemarin, ya, kita ke Dewan Pers, ya. Ya, kemarin kita sudah
menghadiri undangan dari Dewan Pers.